Halo warga PPN, jumpa lagi di Potma PPN episode kelima. Potma. Sebelumnya, apa sih Kak Potma PPN itu? Potma PPN adalah podcast himpunan mahasiswa pendidikan profesioners yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan bertukar informasi serta pengalaman dengan guest star kita kali ini. Nah, sebelumnya pepatah kan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalin aku Lala dan aku Arina sebagai podcaster episode kali ini. Sebelum lanjut nih Kak, episode kali ini bakal bahas tentang apa sih? Jangan khawatir buat para penonton setia Potma PPN. Kali ini kita akan membahas tips and trik kuliah lancar, berprestasi, social life jalan terus. Pastinya menarik banget ya Kak, tema podcast kali ini. Tentunya dong. Tapi yang gak kalah menarik nih Kak, gue star kali ini nih. Jadi, gue star kita kali ini adalah salah satu alumni berprestasi dari STR Keperawatan yang punya banyak sekali pengalaman dan juga bisa dijadikan oleh para penonton kita di rumah, warga PPN sebagai inspirasi untuk kedepannya. Daripada banyak basa-basi, langsung saja kita sambut Kak Sepita. Warga PPN pasti udah nggak asing lagi nih dengan Kak Sevita karena Kak Sevita juga sudah sering berpartisipasi di acara Hima Pendidikan Profesioners juga. Tapi buat siapa tahu ada yang belum kenal nih Kak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu ya, kalau di sini di kampus teman-teman biasanya kenal sebagai Sabita. Cuman kalau misalkan dari orang-orang awam tuh kan kadang susah skalanya ya. Sabita, Pevita, kadang gitu kan. Pevita gitu kan. Biar gampang dan gampang diingat biasanya aku Pevita. Aku alumni tahun berapa ya? Pokoknya waktu baru masuk STR tuh D4 2017. 2017 2021 lulusnya apa? D4. Waktu D4. D4 baru masuk Ya, 2017. Terus selesai 4 tahun 17, 18, 19, 20, 21 ya. Ya. 21 lulus, lanjut langsung profesi. Tapi waktu itu kalau nggak salah sempat ada waktu time ini kan, Jeda. jeda COVID itu ya. Tuh. Terus habis itu baru lulus profesi tahun kemarin 2023 apa ya? Iya, Iya, 2023 tahun kemarin. Jadi para penonton yang ada di rumah warga PPN bisa panggil Kak Sevita atau Kak Vita ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk sekarang kesibukannya Kakak Sevita ini apa nih? Kesibukannya kerja aja sih, kerja terus habis itu ngisi-ngisi kayak ada terus habis itu lagi ya nulis kayak gitu sih. Kalau boleh tahu Kak Sevita lagi menjalani pekerjaan di mana ya, gitu Kak? Sekarang ya, sekarang jadi perawat alhamdulillah di Nusa Utama. Rumah sakit Seberang Keren banget. ya kan. Udah pernah ke sana belum? Belum. Iya. Udah lah kapan ya. Di Iya. situ eh, dulu waktu COVID kan sempat ada relawan ya, Iya. relawan COVID. Kita belum ini sih sebenarnya waktu tahunnya aku tuh angkatan aku belum belum lulus, cuman karena kan relawan lagi butuh banyak waktu itu, jadi udah mulai kerja di sana. Jadi nyambi kan kalau misalkan apa namanya waktu kuliah tuh kita online ya, online kan. Tapi karena mungkin ada perubahan dari sistem apa namanya pembelajaran dari offline ke online yang secara mendadak itu tadi kan harus ada penyesuaian kan dosen-dosennya, mahasiswanya. Akhirnya sempat vakum, benar-benar vakum dan itu berbulan-bulan. Mungkin ada yang apa namanya lagi down juga kesehatannya dari dosen dan teman-teman, mahasiswa juga. Jadi waktu itu aku nyambi sama
relawan. Iseng sebenarnya. Iseng karena kan kalau udah mau lulus kan, Ya. udah mau lulus udah mikir apa namanya untuk cari tambahan biar bisa lanjut profesi waktu itu. Nah, waktu itu ada kabar waktu tahun aku sih ya untuk lanjut profesi tuh sekian puluh juta lah ya. Tuh ya waktunya tahun aku. Dan di situ posisinya kan aku mandiri. Jadi harus cari di waktu pandemi gitu. Nah, kebetulan ada relawan COVID itu. Nah, waktu itu iseng sebenarnya Husada Utama ini rumah sakit pertama yang dia buka Volunteer relawan relawan COVID sebelum pada akhirnya pemerintah Surabaya membuka banyak rumah sakit apa ya yang membutuhkan. emergensial gitulah buat pasien-pasien COVID. Akhirnya di situ. Nah, aku waktu di sana dari sekian 21 apa ya pelamar relawan tuh semuanya udah S1 waktu itu. Semuanya udah S1 semua, udah pada lulus, udah pada profesi semua. Aku yang paling kecil dan aku belum lulus di situ. Aku waktu itu apa ya semester yang akhir mau lulus semester berapa sih? 7 kali ya. Ya, 78. 7 8 lah kali. Semester di situ belum ada ijazah, belum lulus tapi udah ngerjain ini sih, aku udah ngerjain skripsi, udah selesai. Jadi nggak ada Tanggungan. tanggungan, bener. Jadi kan bingung ya di rumah mau ngapain kan, iseng lah ikut dari dari 21 pelamar relawan tuh yang diambil cuma 4 orang. 4 orang ini Kak Sevita masuk. as you know aja, yang dua itu alumni kita, yang satu itu dari luar kota, yang satu dalam kota tapi dari universitas apa ya? Pokoknya udah profesi semua sih yang dua ini, yang dua kan aku sama kakak D3, kakak D3-nya kita. Kita Gitu. gitu. Itulah sempat kaget juga kan karena diterima. Dan waktu diterima, waktu pembagian penempatan ternyata 2 orang yang dari alumni kita nih, yang satu di ICU, yang aku di HCU COVID gitu. Jadi menangani kasus sedang berat. Posisinya masih mahasiswa Mahasiswa. di situ. Cuman kan dulu aku ada embel-embelnya di 4 gawat Darurat. darurat gitu kan. Jadi mereka udah apa namanya Percaya. udah lumayan percaya sama kita apalagi waktu tahunnya aku kan masih di Sutomo kan Ya. praktek kliniknya itu. Wah, keren Keren banget ya, banget. Kak. Jadi, kan dulu alasannya masuk ke Poltekkes Surabaya ini apa, Kak? Kalau boleh tahu, apalagi di jurusan keperawatan ya, yang kita tahu nggak mudah juga. Ya, ini Iya. tahunnya nggak mudah tuh. Karena baru semester 2 juga ya, Kak. Itu Masih masih beradaptasi lah. menyesuaikan lagi. Terus sebenarnya kita juga belum masuk ke rumah sakit juga, masih praklep-praklep aja. Tapi udah ngerasain kayak susahnya gitu, apalagi nanti kalau udah masuk ke rumah sakit gitu. Susahnya apa nih? Maksudnya kalau dari kalian emang awalnya pengen jadi perawat atau enggak awalnya? Susahnya Sebenarnya tuh susah pelajarannya apa mengadaptasikan diri? kalau dari aku emang awalnya mau masuk ke perawatan, cuma nggak yang expect bakal kayak gini gitu loh, Oh, Kak. oh gitu. Karena ekspektasi aku kan dari SMA ke kuliah itu bakal kayak yang happy atau gimana gitu. Oh gitu. Oh, Kalau aku dari aku sendiri sebelumnya gak pengen perawat kan, jadi pengennya pengennya sih yang nggak langsung sama ke pasien langsung gitu kak. Sih kan bisa kita nyus obat gitu kan. Maksudnya, alhamdulillahnya keterima Poltekkes ya. Alhamdulillah. tapi udah pernah coba farmasi tuh? Udah farmasi di farmasi gagal. Ih, padahal farmasi bisa bikin skincare loh sekarang. Iya Yang kan? mungkin Iya. Kalau dari Kak Sevita sendiri, kenapa mau join di Poltekkes Surabaya ini? Agak panjang sebenarnya ceritanya. Kalau misalkan kenapa di Poltekkes, nggak expect juga. Cuman rata-rata waktu itu tahun aku mungkin ya banyak teman-teman yang angkatan aku atau zaman-zamannya aku dulu itu nggak seberapa Poltekkes nggak terlalu
famous sekarang ya kan, nggak semaju sekarang dulu itu. Jadi dulu itu khususin aku itu sebenarnya pengen memang di kesehatan, tapi nggak di perawat. Pengennya dulu di kedokteran. Gitu. Keren sekali. Cuman karena ada banyak hal yang nggak memungkinkan, entah itu dari segi apa ya namanya opportunity, habis itu ekonomial, habis itu nggak support, dan orang tua aku juga kayaknya kalau ke dokteran tuh berat gitu nggak tahu deh kenapa ya alasannya tuh gini dulu kalau misalkan kamu masuk ke dokteran tuh mama takutnya sombong bilang gitu, tapi kalau kamu baur sama orang-orang dari bawah atas tengah kamu tahu susahnya mereka tuh kayak gimana, empati kamu keluar, kan anak pertama juga yang kadang keras gitu kan akhirnya mau nggak mau ya kalau menghadapi pasien nggak bisa keras gitu harus mengasah apa namanya komunikasinya, emosinya dan lain sebagainya. Nah kemudian ya namanya anak-anak masih seusianya waktu itu ya keras banget gimana caranya itu tetap di kesehatan tapi yang enggak atau di yang berbau sains itu tapi enggak yang di perawat karena waktu itu aku memandang perawatnya aku sendiri nih aku nggak ngomongin orang lain ya aku sendiri memandang perawat itu waktu itu apa ya pelaksana advis dokter doang gitu loh dia nggak punya apa ya nggak punya peran yang begitu penting gitu loh. Jadi ya apa kata dokter aja lah, apa kata dokter aja lah kan kita karena kita nggak tahu ya, makanya kita bisa judge kayak gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya daftar di UNER, nah itu di ITS, nggak keterima semuanya. Padahal aku punya kesempatan waktu itu tuh dapat apa jalur undangan ya waktu kalau zamannya aku. Sekarang udah berubah lagi kan ya. Berubah lagi namanya. Tuh. Tapi karena ya mungkin itu ya namanya ridhonya orang tua nggak ada, jadi ya akhirnya nggak dapat sampai di titik yang benar-benar down nih semua ini hampir tutup nih apa namanya pendaftaran udah hampir close ya si Poltekkes ini lah ala-ala kayak malaikat gitu deh dateng gitu kan dia terus habis itu tanya lah sama mama ini mama ridhonya di mana mama apa namanya senangnya tuh bunganya itu di mana anaknya tuh sekolah di mana sih bilang gitu ya aku udah apa namanya bukan mengubur cita-cita tapi menurunkan egonya aku supaya orang tua itu juga legowo ketika kita sekolah membiayai kita merawat kita dan kita juga waktu sekolah itu juga apa ya enjoy, Enjoy. bener enjoy nggak ada beban kalau setiap pulang kuliah itu harus bentrok sama orang tua nggak yang kayak gitu gitu lah aku mikirnya waktu itu kayak gitu kan terus habis itu mama bilang lah waktu itu yang bikin eh, agak kerenyuh ya tuh pingin kalau misalkan lihat anaknya berangkat sekolah itu nggak kayak kampus-kampus lain kalau kampus-kampus lain kan bebas bajunya dandan apa segala macem kayak gitu kan kalau mama tuh pinginnya berangkat sekolah, anaknya berangkat kuliah itu pakai baju putih-putih, terus kayak kelihatan apa ya rapi, kelihatan bersih, kelihatan apa ya bersahaja gitu loh, bisa bermasyarakat lah ibaratnya kayak gitu. Terus habis itu udah dari situ kayak rasanya lulu lah. Ya udah akhirnya coba di Poltekkes. Dan waktu itu ada buka CBT, PBT sama apa ya? Ada 3 jalur lah. Apa rapot, CBT sama yang jalur tulis biasa kalau nggak salah. Nah waktu itu aku ikut yang CBT. Iseng aku kan nggak tahu ya bedanya rapot, CBT, PBT. Aku coba yang CBT. Ternyata dari pelamarnya itu yang dipilih cuman 4 atau 3 orang gitu dari seluruh Indonesia kalau nggak salah. Aku nggak tahu ya pelamarnya berapa waktu itu. Cuman yang dipilih 4 yang sampai penerimaan hari H itu keterima ya cuman 2 orang itu dari 4. Itu sih. Keren banget ya. Apalagi kayak ridho orang tua itu sangat Iya, penting bener. banget.
Ya. buat kedepannya. Kalau orang tua itu ridho, Allah udah pasti ridho ya Kak. Kalau boleh disebutin nih Kak, prestasi dan pengalaman apa saja selama di kuliah di kampus keperawatan Sutomo ini? Kan banyak nih, Iya. sepertinya kayaknya Kak Safita ini punya banyak prestasi di kampus Sutomo ini, Betul Kak. banget. Boleh Atau diceritain? pengalaman-pengalaman yang Iya. menarik untuk diceritakan kepada warga PPN. Apa ya kalau prestasi ya? Kalau menurut aku bukan nggak niat ya prestasi tuh. Cuman karena mungkin nggak mau mengecewakan orang tua aja. Nggak mau yang gini sih. Coba sama-sama mau nge-eval ya. Teman-teman kita yang cuman menjalani hari-harinya ya udahlah jalani aja. Sama yang kayak kita nih, ada sesuatu yang dituju. Walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya itu benar-benar titik apa yang benar-benar kita tuju. Tapi dengan cara kayak aplikasinya itu atau relate-nya itu kayak kita ikut hima, kayak kita ikut BEM, kayak kita ikut UMKM atau segala macamnya itu pasti ada problema di mana kita tuh akan menemui konflik kan di sana. Kok adalah pasti ada waktu kita tuh menemui konflik tuh pasti ada rasanya gini. Kok aku nggak bisa sih kayak aku yang kerja pulang kerja udah gitu aja pulang kuliah pulang gitu aja kayaknya nggak ada masalah kayaknya enak-enak aja kayak gitu kan kadang juga ada aja dosen yang nyeletuk kayak apa namanya negur kita karena masalah apa atau apapun kita nggak bisa sampai yang bikin kita tuh kok kita nggak bisa ya kayak mereka yang biasa aja yang nggak ada masalah yang yaudah berangkat kuliah berangkat pulang pulang nggak ada masalah gitu kan aku beda rasanya memang itulah kenapa pasti ada beda di mana anak-anak yang memang udah punya tujuan sama anak-anak yang memang ya udah jalani aja. Pasti akan beda rasanya di situ. Nah, aku tuh waktu itu ya gitu. Karena aku pengen buktikan pertama ke diri aku sendiri kalau memang aku tetap bisa mengikuti walaupun ini bukan kemauannya aku buat di perawat gitu. Ini bukan kemauan aku di sini. Akhirnya mengikuti. Pengen buktiin aja sama diri sendiri awalnya. Terus habis itu mengikuti, ternyata alhamdulillahnya setiap semester tuh ada waktu dulu itu nggak tahu ya sampai sekarang masih ada nggak? Beasiswa mahasiswa berprestasi masih ada nggak sampai sekarang? Sepertinya masih ada. Masih ya, yang peringkat keberapa Iya, gitu. peringkat Tapi itu satu. ternyata dilihat nggak cuman dari sisi akademisnya, tapi non akademis Akademis juga. juga. Jadi keaktifan kita berorganisasi, kemudian gimana kita ikuti ini nih dulu ada pengabdian dosen, pengabdian masyarakat, penelitian dosen kayak gitu-gitu, aku ikut. Kalau ada dosen buka apa gitu ya, apa seleksi mahasiswa buat ikut itu tuh aku ikut, ikut aja nggak tahu tuh aku bisa atau nggak tahu, ikut aja gitu. Sebenarnya kalau bilang pinter ya enggak, aku tuh bukan mahasiswa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu bukan. Tapi pernah ada di 5 besar. Ya pernah ada di 3 besar, tapi nggak yang fluktuatif atau stabil di itu-itu aja gitu loh. Yang ranking 1, ranking 2. Enggak, bukan yang kayak itu. Cuman memang aku balancing sama non akademis kayak untuk kayak organisasi-organisasi kayak gini. Ya alhamdulillah itu tetap bisa jalan ya antara yang pokoknya selama di 4 itu selama berapa semester? 8 semester ya. 8 semester itu pokoknya aku alhamdulillah dapat beasiswa mahasiswa berprestasi. Entah itu rankingnya angka 1, 2, 1, 2, 3 kayak gitu. Terus habis itu ada kesempatan juga untuk student exchange ke Filipina. Waktu itu sempat mau ada rencana 30 hari kalau nggak salah. Tapi karena kebentur sama isu COVID, itu jadi cuman 8 hari apa ya? Tuh, cuman alhamdulillah banyak banget temannya dan sana. Terus habis itu apa lagi ya? Ikut, pokoknya selama jadi mahasiswa tuh ikut-ikut banyak-banyak. Ini aja volunteer aja. Organisasi kesehatan di luar. Kayak bencana alam kayak gitu-gitu kan dulu kan banyak kan gitu tuh gitu. Jadi soft skillnya tuh kasar.
Nah, dari yang diceritakan tadi, salah satu prestasi atau pengalaman yang Mbak Sevita sebutkan tadi, itu yang salah satu yang menarik itu pernah ikut student compare atau student exchange ke Filipina ya, Kak, kalau boleh tahu itu. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Kak, awal mulanya bisa join itu seperti apa, dan kenapa bisa tertarik untuk ikut atau bergabung ke student exchange itu? Ha. Hmm. Ini kalau sampai sekarang masih ada ini enggak? Apa ya? Ilmiah, apa karya ilmiah yang di ini sebagai mahasiswa berprestasi itu loh, yang tapi dia harus bikin karya ilmiah tuh masih lupa. Kir, Iya ya kayak kian kir. kayak gitu. Kir, iya Hmm. iya kayak gitu deh. Nah itu awalnya tuh dari situ. Jadi dulu itu em, skripsinya di semester akhir, tapi aku buatnya udah dari semester 4. Nah, Hmm. aku sering konsul sama dosen, Dosen. sama Pak Aji. Pak Aji masih ada nggak sekarang? Masih, Oh, masih masih. ya. Tuh, sama Pak Aji, sering tuh compare sama Pak Aji. Terus habis itu akhirnya karya tulis ilmiah itu memang nggak sampai yang dilombakan ke seluruh Poltek, tapi akhirnya bisa maju untuk menjadi perwakilannya prodinya kita waktu itu di 4. Kemudian, nah karena sering ikut dosen-dosen penelitian tuh, kan dekat sama dosen. Jadi dosen mungkin tahu gimana apa namanya akunya Seperti apa? sehari-harinya itu gimana, mungkin gitu ya. Jadi waktu itu yang diajukan ada beberapa anak ke Poltek Pusat untuk ikut student exchange kayak gitu. Kemudian presentasi kita tentang karya ilmiahnya kita yang sudah kita buat itu. Ternyata waktu student exchange itu Poltekkes harus memberikan satu perwakilan untuk satu prodi. Hmm. Nah, waktu aku ke sana, waktu di compare sama seluruh mahasiswa Poltek yang Poltekkes. mau diberangkatkan, seluruh prodi Perwakilan prodi. yang mau diberangkatkan itu, mereka udah bawa ini karya tulis ilmiah yang dibawa sendiri-sendiri Bagus. sesuai dengan jurusannya mereka, dan itu bagus Bang. bagus banget. Hmm. Dan mereka mempresentasikannya tuh nggak, bukan yang kayak karena aku dadakan ya, Iya. aku nggak expect bahwa mereka tuh se-ready itu buat mempresentasikan dengan bahasa Inggris, kemudian habis itu dia bikin nggak cuman presentasi secara teori aja, tapi mereka juga mempresentasikan apa namanya karyanya berupa ada apa bentuknya. Bentuk. Kalau waktu itu kan karena aku dadakan, jadi bahkan dosen-dosen juga nggak ngerti. Jadi ya dosen-dosennya kita cuman siapkan aku aja untuk maju presentasi doang. Terus habis itu nggak ada untuk exchange-nya. Jadi ya cuman presentasi teori aja. Alhamdulillah prodinya kita masuk Masuk. juga kayak gitu. Wah, keren sekali ya Kak Lala, ya Allah. Kan saat masih berkuliah tadi pengalaman Kak Sevita itu ikut volunteer, terus berpartisipasi ikutan pertukaran pelajar ke Filipina. Sedangkan kita tahu sebagai mahasiswa keperawatan itu kan sangat sibuk ya Kak, sangat padat lah bisa dibilang mulai dari tugasnya juga gitu kan. Bagaimana cara Mbak Sevita itu membagi waktu antara belajar dan mengikuti acara di luar kampus gitu Kak? Gimana ya, kalau misalkan acara luar kampus yang memang di bawah naungan kampus, di bawah naungan kampus kayak kayak Student Nation tuh kan di bawah naungan kampus kan. Itu pasti ada apa namanya, ada keringanan dari kampus, Dispensasi. dispensasi dari kampus. Walaupun nanti waktu kita balik ada praktek klinik, jadwal praktek ini yang kita tinggalkan selama kurun waktu yang memang tertentu kan yang kita tinggalkan tadi harus diganti sesuai hari yang ditinggalkan, sesuai dengan jam yang ditinggalkan. Jadi ya memang semua itu harus ada eh, Iya, effort, dia ya. benar harus ada Yang effort, harus ada dikorbankan. betul ada pengorbanan, harus mau ya, harus mau susah dulu, harus mau susah dulu, harus mau ambil resiko juga. Jadi waktu sebelum berangkat juga udah di briefing, udah di kamu kalau berangkat ya harus pulang, nggak bisa begitu aja. Maksudnya saya mendispensasi kamu, ya sudah kamu ikut student action di sana atas nama atau bawa bawa nama prodi, tapi kamu meninggalkan sesuatu yang wajib buat kamu.
kamu tetap harus ganti. Ya udah saya sih mau aja karena nggak semua orang menurut aku waktu itu nggak semua orang dapat kesempatan itu gitu. Dan di situ nggak ada yang benar-benar kita bayar berapa dulu apa dulu enggak, malah student exchange itu waktu itu kita di full funded banget sama kampus. Kita dibiayain mulai dari berangkat sampai pulang, bahkan dikasih uang saku satu harinya itu 2 juta, 1 juta, 500.000 kalau nggak salah. Satu harinya itu 500.000, sedangkan di sana itu udah dikasih makan, udah dikasih uang sangu, beda lagi uang saku yang 500.000 tuh. Jadi aku pulang tuh dari sana malah bawa uang, gitu. Ya bawa ilmu, ya bawa uang, gitu kan. Nah, terus habis itu, ya dengan konsekuensi itu tadi, tetap pulang balik itu kita tetap aku tetap langsung join lagi apa namanya jadwal klinik. Habis pulang tuh kan kita klinik 8 jam ya. Habis pulang nggak langsung pulang, harus ganti ke ruangan yang kemarin aku tinggalin. Jadi aku ganti 12 jam, dinas 12 jam. Belum lagi ketambahan sama tugas-tugas dari ruangan tuh yang apa bikin naskah, bikin apa laporan penyakit dan lain sebagainya gitu. Jadi ya harus mau ambil resikonya itu tadi. Wah, keren banget ya Kak Zewita ini sangat-sangat menginspirasi kita semua. Nah, kalau boleh tanya lagi nih Kak, ada nggak sih tips and trick jadi kompeten, jadi perawat yang kompeten di lapangan atau di rumah sakit? Ada tip and tricks yang spesifik sebenarnya. Menurut aku kalau kalian udah masuk ke suatu tempat tuh atau kalian sudah ambil apa ya udah jangan basah cuman kaki doang, sekalian ceburin badannya, sekalian basah sekalian kuyup sekalian, walaupun itu bukan passion. Mungkin awal-awalnya kalian beberapa orang mungkin mikir ya udahlah jauhin dulu kalau misalkan nggak cocok lepas kayak gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu berapa kurun waktu atau orang banyak di luar sana yang ingin ada di posisi kita. Kan? Jadi nggak ada tips and trick sebenarnya. Kalau udah basah menurut aku ya udah basah aja Basah sekalian, sekalian. aja sekalian. Kalau aku udah masuk di perawatan ya gimana caranya jadi perawat yang ideal? Mungkin aku nggak bisa jadi dokter, mungkin ya nggak bisa yang kasih obat untuk pasien. Tapi paling nggak kan kesembuhan seorang pasien itu secara holistik ya, nggak cuma dari medis. Maksudnya nggak secara medisin aja, obat aja, nggak secara disembuhkan secara minum obat aku kan enggak. Ada butuh pasien itu yang sembuh dengan kita kasih sugesti, kita cerita, kasih semangat, kita kasih ruang buat apa namanya cerita ke kita. Itu kan apa namanya secara holistik kan ya. Ya itu aku belajar selama sampai sekarang nih, nggak, menurut aku belum jadi perawat yang kompeten karena masih belajar terus. Bahkan sekarang karena aku dinas di ruang kemoterapi, justru yang aku pelajari sekarang sampai hari ini itu secara keseluruhan dengan pasien-pasien yang mungkin kalau kemo itu efeknya nanti kan rambutnya rontok, yang kulitnya lebih keriput, lebih kering, terus mungkin yang pasca operasi misalkan kanker payudara tuh kan dia harus menyesuaikan citra dirinya dia yang baru dengan mungkin rambut yang nggak secantik dulu, kemudian badan yang nggak seutuh dulu kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin ada CA endometrium, harus CA rahim kayak gitu ya, yang memang harus diangkat rahimnya padahal dia usianya masih muda, nggak bisa punya anak atau keturunan. Nah itu kan proses-proses yang memang nggak bisa dokter nggak secara holistik itu loh untuk menyembuhkan, karena pasiennya dia banyak banget ya kan, dia ngerjain operasi, ngerjain ini, jadi dia nggak mungkin menyelesaikan masalah itu secara apa namanya keseluruhan dari pasien itu. Yang bisa menyembuhkan dan bisa ada dua pasien secara nggak langsung 24 jam itu adalah perawat. Mungkin dokter juga dokter
mau, tapi kan nggak ada waktu buat kayak buang urin misalkan ya, buang urin, terus ganti pampers atau apa namanya menyeka pasien kan nggak ada waktu untuk itu. Justru kita yang kan ada yang waktu itu kan. Jadi gimana caranya buat jadi perawat ya udah kalau misalkan udah nyemplung di situ coba deh pelan-pelan buat nurunin egonya. Nah, kemudian untuk berdamai sama diri sendiri, coba ambil sisi positifnya. Ambil sisi positif. Mungkin cara untuk dapat jadi baik atau jadi top itu mungkin nggak di jalan lewat jalan Lurus. tol ini, mungkin lewat muter Lurus. dulu, baru ke sana dapat kayak gitu. Gitu sih, Dok. Sangat menginspirasi sekali Iya. ya Mbak Sevita ini. Apalagi buat mahasiswa-mahasiswa semester 1-2 yang belum menemukan tujuannya atau masih ngawang-ngawang ini bisa dimantapkan lagi. Kalau sudah kita terlanjur masuk ke perawat bisa ditekuni saja nih, Mbak. Iya, berdamai dulu. Benar, Iya. iya. Menerima Kak. Begitu. Eh, nah, mau tanya lagi nih Mbak. Setelah lulus dari kampus keperawatan ini kan pastinya kita pengen langsung dapat pekerjaan nih. Mungkin ada tips and trik dari Mbak Sevita lagi. Ada nggak sih eh, pelatihan yang bisa kita ikuti atau kita persiapkan sebelum terjun ke dunia kerja? Pelatihan, kalau pelatihan menurutku bukan pelatihan ya, tapi lebih ke workshop, seminar and workshop. Jadi bukan yang benar-benar pure pelatihan. Kalau pelatihan itu kan kayak BTCLS gitu ya. Kalau seminar workshop itu kan paling cuma 2 hari. Kalau nggak sehari udah selesai gitu kan. Memang kurun waktunya agak panjang 1 hari tapi agak lama. Cuman kan dia include seminar sama workshop. Beda sama pelatihan yang mungkin dia butuh 1 minggu. Kalau pelatihan kan gitu ya, 1 minggu. Jadi 3 hari atau 2 hari itu teori, sisanya Praktek. praktek. Kayak itu kan. Kalau misalkan mahasiswa yang baru lulus, pasti dia nggak tahu dia akan kemana. Kecuali kalau emang benar-benar yang ini ya, Ada anak-anak yang memang benar-benar udah punya passionnya planning di ya. sini ya, gitu ya. Mungkin udah tahu. Cuman kebanyakan akan lebih mikir gini dulu lah, pakai apa namanya, yang penting nggak kerja dulu lah, kayak gitu kan. Nah, menurut aku tuh yang paling penting yang kita harus dapetin itu seminar sama workshop. Jadi waktu kita kuliah gini nih, kita kan ada sisa waktu di rumah tuh. Coba cari seminar atau workshop yang sesuai sama bidangnya kita. Di perawat itu kan banyak KMB, ada maternitas, ada anak, terus ada Jiwa. jiwa, betul betul. Ada KDM dan lain sebagainya. Itu kan banyak ada komunitas dan lain sebagainya. Coba di antara ini nih banyak dari bidang itu tuh apa yang memang eh, cocok sama kita. Misalkan suka paru nih, ya udah coba cari apa namanya seminar atau workshop yang membahas tentang penyakit paru atau apa terserah. Mau itu yang menyelenggarakan kedokteran, mau yang menyelenggarakan apa namanya PPNI dan lain sebagainya. Ikut aja apa-apa karena itu nanti akan menentukan waktu kita mau masuk kerja. Bukan menentukan sih, tapi membantu, banyak membantu, sangat membantu. Karena waktu interview itu kebanyakan yang sudah aku jalani ya, waktu interview itu selalu akan ditanya, eh, pernah pengalamannya itu di mana aja, pernah prakteknya ini gimana, atau pernah mengikuti pelatihan apa aja. Kalau BTCLS tuh pasti udah basic yang harus BTCLS. Nah, kalau misalkan kita sudah menspesifikasikan misalkan kita sebenarnya Bu atau Pak, saya ini tertarik dengan ini. Jadi banyak seminar atau workshop yang saya ikuti itu ini. Itu akan membantu banget. Oh, kamu cocoknya di ini aja. Apa namanya dengan teori yang sudah kamu dapatkan, kamu cocok di ruangan kritikal atau di emergency atau di rawat inap atau di poli kayak gitu. Itu sangat membantu. Jadi buat penonton di rumah warga PPN bisa nih mulai sekarang dicoba cari-cari seminar atau workshop yang membahas tentang ketertarikannya masing-masing, tertarik kemana agar nanti setelah lulus itu bisa lebih mantep lagi mau lanjut kemananya. Iya, benar banget. Selanjutnya,
kita akan masuk ke sesi question dari mahasiswa Poltekkes Keperawatan Sutomo ini, Kak. Kemarin kan kita udah open question box di Instagram 5PBN. Ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya nih, Kak, kepada Kak Sevita. Yang pertama dari username @satria_menyusuri_bumi. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, Kak. Bagaimana cara Kak Sevita belajar efektif agar cepat paham? Tuh, Kak. Agar cepat paham ya. Iya. Iya. Nah, ini kebetulan yang akhirnya jadi trik kalau aku selama jadi mahasiswa tuh. Kalau mahasiswa, karena aku tipe orangnya itu, kalau yang memperhatikan tuh harus yang begini banget itu aku nggak bisa duduk di belakang. Karena pasti ngantuk. Apalagi teman-teman tuh kalau di area belakang tuh udah ada cemilan lah, ada apa gitu Ada kan. yang tidur. Tidur, iya bener. Oh, duduk sebenarnya bukan maunya aku, cuman kebetulan waktu itu dapatnya yang terakhir yang kosong yang di depan. Akhirnya selama jadi mahasiswa 4 tahun tuh duduknya di depan terus dan depannya meja dosen. Dosen. Mau nggak mau mulai akhirnya ya kan. Jadi mau nggak mau nggak tahu kenapa aku juga punya apa ya? Punya kelebihan tuh nggak lihat apa namanya nggak lihat tulisan tapi nulis sambil dengerin Oh, gitu sambil jalan ya walaupun itu tulisannya nggak jadi ya jelek gitu ya tapi yang bisa baca kan cuma aku ya. jadi pulang tuh aku salin Salin lagi lagi. sambil belajar itu sih. Nah, Nah, itu sambil merecall lagi ingatan tentang materi yang disampaikan tadi. ya itu tadi kalau misalkan pengen yang efektif setiap orang beda-beda. Beda-beda. Cuman kalau aku coba sekali-sekali coba depan dosen. Gitu. Nah, itu untuk Mas Satria boleh dicoba Coba tipsnya. Nah, Kak, tips dari Kak Sevita. Kak Satria ini salah satu mahasiswa SR Keperawatan tingkat 2 semester 4 ya, Kak Ya. Meli. Semester 4. Ya. Kalau boleh lanjut buat pertanyaan kedua ini dari @virus.zip dengan pertanyaan, apa tantangan terbesar Kak Sevita selama menjadi mahasiswa? Banyak. Banyak. Apalagi kalau misalkan jadi ini nih orang-orang aktif kayak kalian nih, wah jangan harap kalian akan hidup biasa-biasa aja. Ya, benar. Iya, Apalagi benar-benar. dengan mahasiswa antar mahasiswa ya, pasti banyak cekcoknya. Pasti banyak yang melihat kita itu dari sebelah mata. Ih, kamu aktif kamu soalnya anak ini nih makanya disayang atau anak mas lah apa segala ada nggak kayak gitu tuh ada kan tuh itu belum ini masih semester awal Ya, belum belum. ntar semester agak tua gitu lah udah konflik itu di mana-mana ntar jadi eh, dulu aku juga mengalami itu sih susahnya jadi mahasiswa yang memang ya itu tadi karena ada resiko yang diambil ya. Kalau misalkan kita punya banyak rintangan di depan tuh, banyak masalah ya udah memang resikonya dijalanin aja. Fokus aja sama tujuan yang udah mau kita capai, apa yang mau kita pakai. Jadi kalau misalkan susahnya dulu tuh kalau boleh cerita, kita public enemy ya pasti. Kalau orang lihat atau teman-teman lihat sekarang kan kasih kita kan mungkin gitu kali ya aku juga nggak tahu ya cuman kalau teman-teman seangkatan yang aku waktu itu lihat aku tuh public enemy banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa Sakita kamu jangan tanya-tanya ya kalau aku presentasi gitu padahal kan niat kita nggak membunuh ya niat kita bener-bener pure tanya gitu kan sharing opini gitu kan tapi menurut mereka nggak kayak gitu menurutnya mereka ya itulah namanya lika-likunya jadi mahasiswa ya ada yang bilang cantik muka apa-apa segala macam ya ini jalannya aja karena aja gitu yang penting kita nggak nyolek mereka kita nggak ngikut mereka ya udah gitu mau mereka mau ngomong A B C D ya itu resikonya itu Tapi pernah ngerasa sedih nggak sih? oh sedih banget yang namanya jadi public enemy gimana sih Iya. iya kan Iya. apalagi dulu tuh bener-bener ngerasa kayak nah itu sendiri Sih. jadi kayak ngerasa nggak ada teman aja loh
cuman beberapa doang yang memang yang memang akhirnya tahu situasi pada ya ya udah di jalan aja lah sedih sedih aja sendiri atau sendiri kayak gitu. Malah dulu tuh pernah sampai aku tuh karena ngerasa sendirinya dulu itu pernah sampai yang anxiety banget sampai yang ke psikolog gitu loh. Beneran sampai yang kayak gitu. Itu Kak Sepita beneran ke psikolog? Iya, Ya. sampai beneran kayak gitu karena memang dan mungkin resiko yang terlalu diambil itu waktu itu aku terlalu besar ya. Berani jadi relawan tanpa ada ijazah waktu itu. Mungkin memang bukan contoh yang baik karena kita nggak ada legalitas. Tapi secara purely ini mungkin sedikit yang mereka teman-teman tahu sama teman-teman apa namanya teman-teman angkatan aku tahu yang mereka tahu kan cuman ya udah aku kuliah di sana dengan mungkin apa jalur hitam gitu ya pokoknya masuk gitu kan. Padahal yang seharusnya mungkin yang mereka belum tahu tuh waktu aku lamar jadi apa namanya relawan tuh waktu interview aku udah bilang sama apa namanya pihak rumah sakit bahwa aku nggak punya legalitas, aku masih mahasiswa. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalkan aku melamar di sini berani ya karena aku hanya memanfaatkan, aku nggak bilang iseng ya, aku memanfaatkan waktu untuk belajar juga di sini karena nggak ada karena selama COVID itu kan kuliah kan online. Dan aku juga sudah menyelesaikan skripsinya aku waktu itu. Jadi aku nggak ngapa-ngapain dan aku nggak mendapatkan apa namanya perasa-perasa yang harusnya aku dapatkan di klinik gitu di rumah sakit. Jadi aku bilang lah ini sebagai proses belajarnya saya juga pengganti apa namanya masa klinik yang tidak bisa dilakukan atau diselenggarakan oleh kampus. Aku bilang gitu. Jadi pihak rumah sakit tahu memang kalau memang aku masih mahasiswa, aku nggak ada ijazah, dan mereka mau menerima resiko itu juga gitu karena mereka nggak cuman mungkin waktu itu relawan yang dibutuhkan kan memang harus ada maksudnya itu membantu gitu kan dan kita bukan jadi perawat di sana memang ya perawat tapi membantu masih masih di bawahnya perawat gitu loh jadi yang bukan benar-benar dilepas untuk merawat pasien gitu enggak gitu ya jadi ya itu tadilah karena risiko yang saya ambil terlalu besar ya aduh itu waktu covidnya itu pihak kampus udah ketir-ketir banget udah tuh balik ya aku nggak ada legalitas nanti yang kena kan kampus gitu kan itu udah ya Allah itu udah dirapatin seluruh apa dosen-dosen di situ dimarah-marahin dan di situ banyak mahasiswa itu aku sendiri di situ ngadepin itu jadi ya udah kadung jatuh ya diambil aja sekalian gitu. Tapi dengan resiko besar yang Kak Sevita ambil ini itu membuahkan hasil atau pengalaman yang sangat-sangat berkesan Bener, gak sih Kak? nah bener. Karena ada aku waktu itu yang jadi relawan tuh waktu itu kan aku pertama sendiri dan aku nggak cerita tuh sama orang kampus karena aku tahu pasti mereka takut menerima resiko itu apalagi dosen-dosennya kita kan. Tapi setelah waktu di sidang tuh sama Bu Hepta waktu itu, tapi pasti ada hikmahnya Iya. di sidang sama Bu Hepta dan lain sebagainya udah banyak sekali dosen di sana tuh awalnya marah-marah, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari aku, justru mereka merekomendasikan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir untuk ikut relawan juga. Gitu. Keren banget. Tuh. Apalagi itu kan pas zaman COVID ya Mbak. Orang kan banyak yang malah takut gitu. Mm-mm. Kok Mbak Sevita ini nggak takut atau apa gitu langsung daftar volunteer itu tadi relawan. Relawan bener. Iya ya, nggak kepikiran ya. Kalau dulu kan mungkin orang mikir COVID tuh, aduh bahaya banget gitu kan. Ya itu loh, mungkin karena niat itu ya kali. Jadi aku nggak kepikiran yang gimana-gimana. Karena yang di pikiran aku waktu itu tuh honestly karena lagi butuh pendapatannya gitu loh untuk bisa lanjut ke profesi. Waktu itu sampai ngitung-ngitung juga tuh aku sama mama. Kalau mama sih memang benar-benar khawatir ya, apalagi kan masih mahasiswa. Terus kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Cuman kalau dari aku waktu itu waktu ngelamar jadi relawan gak ada tuh pikiran yang bakal sakit atau apa. Iya,
Iya. Terus nularin teman-teman sini enggak, alhamdulillah nggak ada pikiran kayak gitu ya. Pikiran aku ya udah, aku pengen belajar, aku pengen apa namanya, memanfaatkan waktu luangnya aku, dan lagi pendapatannya lumayan. Waktu itu besar banget kan untuk Iya. jadi untuk sekelas mahasiswa ya, bukan perawat loh, ini belum ada ijazah legalitasnya. Masih relawan yang aku harap supaya aku nggak berhenti di D4 gitu, di D4 aja, tapi tetap bisa lanjut profesi. Gitu. Iya, keren banget ya. Kak Zewita nggak kenal takut, bener-bener mau ambil resiko. Ya, tapi hati-hati ya Iya, kalau sekitar kita ya. sangat menginspirasi sekali. Iya, benar banget. Tentunya bisa menambah pengalaman juga kan. Jadi buat warga PPN bisa dicatat nih, tadi tips and triknya apa aja, terus pengalaman-pengalaman yang bisa dicoba. Mumpung masih belum lulus ya, Kak. Mm-mm. Benar-benar bisa nyoba pelatihan-pelatihan atau workshop seminar tadi itu juga boleh. Betul. Lanjut. Eh, buat Kak Sevita mau tanya, ada nggak sih kesan dan pesan nih buat kita Hima PPN atau buat mahasiswa STR keperawatan atau malah buat penonton yang ada di rumah nih? Atau harapan deh, harapan. Harap- Harapannya pasti setiap tahun tuh kalau bisa apa yang sudah kayak gini ya, kayak tahunnya aku kan gak ada podcast, belum melejit sekarang. Kalau bisa yang seperti itu tuh tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, karena yang kayak gitu tuh gimana sih kalau ngelihat kampus-kampus lain tuh kan keren ya. Ya, Nah, kita harus sama dong, harus bisa dong, harus bisa membuktikan itu gitu loh. Mungkin dosen-dosen kita memang orang-orang lama, senior dari kita. Mungkin pemikirannya akan banyak berbeda sama kita bertolak. Itu kan malah kalau misalnya kita bisa ngobrol sama mereka, kita mau apa, kita ingin bahwa kampus kita tuh lebih kreatif apa gitu. Buktinya bisa kan ya sampai sekarang iya, nih bisa seperti ini gitu iya. kan. Pasti ada lah dari sekian banyak dosen tuh pasti ada yang support kita. Kayak ini nih ya, podcast ini nggak ada yang tahu kan. Ya, Nah, boleh cerita. jadi podcast ini tuh dulu ada dosen kita itu yang dianya sudah almarhum. Almarhum tahun berapa ya? Kayaknya 2021 atau 22 gitu ya. Namanya Bapak Dwi Ananto. Ini beliau yang dulu itu benar-benar jadi, beliau sama Pak Aji yang benar-benar ngertiin, eh, pengen ngertiin kegiatannya mahasiswa Mahasiswa. tuh gimana sih, maunya kayak gimana, pengen buat kita tuh aktif. Dari mulai beliaunya itu bikin ini apa namanya, sport center. Sekarang terjalan nggak sport center? Belum ya mungkin. Jadi itu Belum. khusus memang untuk olahraga. Jadi ada gymnya sana Hmm, di atas tuh. Tapi mungkin belum belum terrealisasikan terrealisasi. ya. Tapi ada Kak sih Kak Tapi ada ya alat-alatnya. alatnya. Nah, Iya. itu dari Pak Dwi Anto. Suaminya Bu Iva. Oh, Tahu ya Bu Iva kan? Belum. belum ketemu. Bu Iva. Bener kan? Tahu kan? Ya itu Bu Iva. Bu Iva komunitas. Ya, tuh. Hah, belum ketemu? Oh ya, nanti ketemu lah. Nah, itulah yang membawa kalian itu bisa sampai punya podcast sekarang, Hima. Itu mungkin yang jadi ahli pencariannya beliau. Semangat. Jadi ini nih alat-alat semuanya yang di podcast bawah itu masih ada kan ya studinya. Sih. Itu dari beliau. Jadi semua biaya apa segala macam itu dari beliau. Nah, sempat ke jalan tapi mungkin cuman bikin video satu dua kali gitu ya. Terus habis itu anak-anak mungkin masih sibuk sama himanya masing-masing, aktivitas himanya masing-masing. Kemudian nggak keburu beliaunya sudah. Nah, jadi beliau meninggalkan ini untuk kalian. Jadi jangan sampai ini berhenti ya. Terusin gitu supaya beliaunya di sana senang lihatnya. Lanjut, sebelumnya terima kasih ya untuk Mbak Sevita. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi penonton yang ada di rumah, juga buat warga PPN.
Jangan lupa tadi itu sharing-sharing dari Kak Sevita bisa dijadikan kita pengalaman atau untuk kedepannya mau melangkah kemana lagi gitu. Terus juga apa ya, kayak kita biar tahu tujuannya itu mau kemana. Dari kita yang masih semester 2 itu bisa mulai menentukan, mulai menyicil apa yang harus disiapkan nanti untuk kedepannya. Selanjutnya, terima kasih buat Kak Sivita sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya dan sudah mau sharing sama kita dan penonton setia Potma. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Yuma Pendidikan Profesional. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan nyalain notifikasinya untuk info-info berikutnya. See you in the next episode. Bye-bye.